Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku para pejuang UTBK SBMPTN 2022. Kembali kita masuk di channel Sang Tutor bersama saya Kak Alman. Kali ini teman-teman sekalian, saya akan memberikan bocoran soal pada hari ketiga ya, tentang pengetahuan kuantitatif. Nah teman-teman, maaf sebelumnya bahwa untuk video kali ini mungkin agak beda karena saya tidak muncul di dalam video teman-teman karena saya tidak di rumah. Nah teman-teman sekalian, soal yang saya bahas ini ada 4 nomor ya, ada 4 nomor. Ini asli soal hari ketiga teman-teman UTBK tentang pengetahuan kuantitatif. Nah mengenai tentang fungsi ya, menentukan turunan fungsi dan integral juga teman-teman ya, dan seterusnya. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum saya membahas soal, saya selalu memberikan cuplikan soalnya agar teman-teman bisa melihat dulu dan bisa menyelesaikan dulu dengan cara sendiri. Nanti kita bahas teman-teman di menit setelahnya. Nah teman-teman, kita lihat cuplikan soal 4 nomor seperti berikut ini. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi teman-teman, ternyata saya perhatikan soal pengetahuan kuantitatif untuk tahun ini lebih mudah daripada tahun kemarin ya, karena kita lihat teman-teman, soalnya ada ternyata dari aritmetika sederhana, geometri, dan fungsi teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan yang pembahasan yang ketiga teman-teman, Anda bisa lihat tentang fungsi ya, 4 nomor. Nah, ini gampang teman-teman, ini sangat mudah sekali. Kita lihat soalnya. Di sini diketahui fungsi G dan fungsi H masing-masing Gx adalah ini dan Hx adalah ini teman-teman. Nah, terus jika A, B dan C, D adalah perpotongan kedua kurva itu, maka nilai B kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Nah, oke teman-teman gini. Nah, pertama-tama saya mau jabarkan dulu ya, untuk fungsi Gx sama dengan, kalau kita pangkat 2 teman-teman, berarti gini, X kuadrat gini, X kuadrat 2 kali 2 4 ya, 4x teman-teman, ditambah dengan 2 pangkat 2 adalah plus 4, nanti hasilnya kurang 1 ya. Artinya fungsi Gx sendiri itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4x, 4 kurang 1 adalah plus 3. Nah, untuk mendapatkan perpotongan teman-teman ya, perpotongan antara dua buah garis, kita eliminasi ya. Nah ya, kita eliminasikan teman-teman, eliminasikan antara kurva 1, eliminasi, kita eliminasi teman-teman antara kurva 1 dan kurva 2, kurva G dan kurva H. Ini Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 3. Kemudian yang kedua adalah teman-teman ini, Y sama dengan X ditambah dengan, saya kembali ya. Oke, di sini X ditambah dengan 3. Nah, berarti ini bisa kita kurang teman-teman, dikurangkan. Y kurang Y teman-teman, ini habis ya. Ini sama dengan X kuadrat, 4X kurang X. Jawabannya adalah 3X. Artinya ini bisa habis ya. Kemudian teman-teman bisa diselesaikan secara baik-baik. X kuadrat ditambah dengan 3X ya, itu sama dengan 0 teman-teman. Nah, ini bisa difaktorkan, berarti di sini X, ini adalah X tambah 3 sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan minus 3. Nah, teman-teman, inilah yang saya katakan bahwa inilah sebagai nilai X sebagai nilai A, ini adalah sebagai nilai C. Oke
Oke, ini sebagai X1, sebagai X2 teman-teman. Oke gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai B dan D teman-teman tinggal substitusi ulang ya, substitusi. Oke, kemana? Bisa dipersamaan ini teman-teman. Ya, Y itu sama dengan X ditambah dengan 3. Berarti untuk mendapatkan nilai B ya, berarti gini, B sama dengan, tinggalkan teman-teman nilai 0 di sini ya, berarti 0 ditambah dengan 3 sama dengan 3. Kalau untuk mendapatkan nilai D teman-teman bisa ambil ini lagi teman-teman, C ya, berarti D sama dengan min 3 ya, berarti min 3 ditambah 3, min 3 ditambah dengan 3 sama dengan 0. Nah sekarang yang dicari apa teman-teman? Yang dicari adalah B kuadrat ditambah D kuadrat. Ya sudah, B kuadrat ditambah dengan D kuadrat sama dengan B itu sama dengan 3 ya, 3 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 9. Nah jawabannya adalah C teman-teman. Nah ini adalah soal asli hari ketiga teman-teman, catat dan pahami konsepnya. Oke, kita next teman-teman ke soal nomor 2 seperti. Nah, baik, soal nomor 2 masih sama teman-teman dengan fungsi dengan Gx dan X yang sama di nomor 1, tapi ini yang dicari adalah integralnya ya. Oke, teman-teman harus hafal ya, harus tahu rumus integral. Bahwasanya integral dari A X pangkat N dx teman-teman sama dengan gini, A per N ditambah dengan 1 X N ditambah dengan 1 ya, ditambah dengan C. Oke, sekarang kita lihat H kurang G gini, berarti integral dari X tambah 3 ya dikurang dengan G itu adalah ini teman-teman. Tadi kan di nomor 2 saya sudah jabarkan bahwa fungsi G itu kan sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 3 ya. Oke, jadi gini, X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 3 ya, dx. Nah, baik. Nah, kita lihat lagi teman-teman penjabarannya. Jadi integral dari X tambah 3 kali masuk min teman-teman, minus X kuadrat terus minus 4X baru minus 3 gitu. Oke, nah gampang sekali nih. 3 dan 3 bisa hilang ya, artinya saya ini integral min dulu teman-teman, min X kuadrat, X kurang 4X, jawabannya adalah minus 3X dx. Oke, nah hasilnya berarti ya ini kan 1 ya, berarti gini, min 1 per pangkatnya ditambah pangkatnya teman-teman ditambah 1 ya, berarti N tambah 1, 2 tambah 1 3. Oke, baru 2 tambah 1 3 kurang ini 3 per ini kan pangkat 1 teman-teman, jadi 1 tambah 1 2 X pangkat 2 ditambah dengan C. Nah jawabannya adalah kita lihat min 1/3 X pangkat 3. Jawabannya adalah di delta. Oke ya, gampang sekali teman-teman, catat ini karena ini adalah merupakan soal asli langsung dari peserta yang ikut hari ketiga. Nah teman-teman, kita lihat soal ketiga, pembahasan seperti itu. Nah baik, soal nomor 3 masih dengan fungsi yang sama teman-teman. Jadi 4 nomor ini semua fungsi sama, cuman yang dicari teman-teman berbeda ya. Nah saya ulangi bahwa tadi kan sudah diketahui bahwa fungsi ya, untuk fungsi G sendiri sama dengan X kuadrat ditambah dengan ya 4X terus ditambah dengan 3 ya, yang saya bahas di nomor 1. Nah dicari adalah jika PX sama dengan G kali H, maka nilai dari P aksen turunan dari P baru minus 3 teman-teman. Nah kita harus tahu bahwa jika G dikali H, mau cari teman-teman turunannya ya, oke, sama dengan G aksen kali H ditambah G kali H aksen, artinya turunan G kali H tambah G kali turunan H teman-teman. Nah sudah, berarti kita tuliskan ya, untuk G sendiri sudah ada ya, X pangkat 2 tambah 4X tambah 3, H sudah ada. Nah artinya kalau untuk mencari nilai turunan dari fungsi G teman-teman, turunan X pangkat 2 adalah jawabannya 2X ya, turunannya 4X adalah 4. Oke, nah sekarang turunan dari H teman-teman, H
H turunannya apa? X1 teman-teman, turunannya 3, 0. Nah sekarang berarti turunan dari P sama dengan ya. Oke, ini rumus teman-teman. G aksen kali H berarti gini. 2X ditambah dengan 4 kali H. H itu apa? X tambah 3 ya. X ditambah dengan 3 tambah G kali H aksen. Apa G-nya teman-teman? Nah ini G kan. Saya kasih kurung ya. X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 3. Nah lalu kali dengan H aksen 1 teman-teman. Nah apa yang dicari? Ganti X-nya dengan min 3. Berarti P dalam kurung minus 3 sama dengan, ya tinggal ganti teman-teman nilai ini min 3. Berarti gini, 2 kali min 3 adalah minus 6 ditambah dengan 4. Oke, min 3 tambah 3 teman-teman adalah jawabannya 0. Oke, min 3 pangkat 2 9. 4 kali min 3 adalah min 12 tambah dengan 3 kali 1. Ini kan teman-teman sama dengan min 6 tambah 4 minus 2 dikali 0 tambah 9 kurang 12 min 3. Min 3 tambah 3 0 juga teman-teman. Nah berarti jawabannya adalah 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0. Gitu coy ya, sangat gampang. Oke, tulis dan pahami konsepnya supaya jika nanti dapat soal seperti ini Anda sudah paham. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut teman-teman soal berikutnya nomor 4. Nah baik, kita lanjut ke soal terakhir nomor 4. Nah masih dengan fungsi yang sama teman-teman, G dan H. Diketahui fungsi G dan H masing-masing ini dan H ini teman-teman. Jika M adalah daerah ya, luas daerah yang dibatasi oleh G dan H, maka nilai M kuadrat apa teman-teman? Nah teman-teman, soal seperti ini aplikasi dari integral ya. Kita harus menggunakan integral dan juga harus menggambar. Tapi teman-teman ada rumusnya ya. Ingat ya, luas daerah sama dengan diskriminan kali akar diskriminan dibagi 6 A kuadrat, dengan diskriminan itu sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah sekarang teman-teman perhatikan, kita lihat, selesaikan secara baik-baik. Nah sudah ada teman-teman fungsi G kan ya, Y tadi kan sudah tuliskan gini ya, X kuadrat ya ditambah dengan 4X ya ditambah dengan 3. Ini teman-teman sudah ada tadi di nomor 1 saya bahas ya. Jadi penjabaran dari ini adalah ini teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ini, Y sama dengan X ditambah dengan 3. Teman-teman kita eliminasikan ya, kita kurang teman-teman, berarti ini habis 0 ya, sama dengan X kuadrat 4X kurang X adalah plus 3X. Ini habis teman-teman. Nah dari sini kita bisa dapat nilai ABC ya, nilai ABC teman-teman. Ini kan tambah 0 kan ya, berarti A itu sama dengan 1. Oke, B itu sama dengan 3, C itu sama dengan 0. Ini B, ini C teman-teman. Nah sekarang diskriminan D itu teman-teman adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C. B nya berapa? 3 pangkat 2 adalah 9 kurang 4 kali 1 kali 0. Nah jawabannya berarti 9. Nah sekarang terakhir, hitung luas teman-teman. Luas sama dengan D akar D. Berapa nilai D teman-teman sekalian? D adalah 9 akar 9 6. Berapa nilai A? A adalah 1 gitu coy ya. Sama dengan, nah 9 ini adalah 3 ya, ini 6. Ini sama 6 bisa habis, sama dengan 2. Nah 9 per 2 artinya M teman-teman sama dengan 9 per 2. Apa yang dicari? M kuadrat. Berarti M kuadrat sama dengan 9 per 2 kuadrat atau 81 per 4. Ini dibuat pecahan biasa, soalnya campuran teman-teman. Di sini 4 kali 20 adalah 80. Ditambah 1 baru cukup 20 seperempat. Nah jawabannya adalah error. Nah ya, oke teman-teman sekalian, ini adalah soal asli. Saya ulangi ya, soal asli hari ini ya, hari ketiga teman-teman. Tulis dan catat baik-baik, pahami konsepnya agar kalian nanti jika dikasih soal seperti ini Anda paham konsepnya, tidak bingung lagi. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya, pembahasan tentang PK dan PU tentang TPS teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.